Menggerutui sesuatu juga tidak boleh karena semuanya yang terjadi kan atas izin Allah. Istrinya stroke karena atas izin Allah. Istrinya stroke karena memang kesalahan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Saya tadinya jujur aja agak-agak lemes, kurang semangat Bu. Tapi begitu lihat oleh-oleh semangat lagi. Terima kasih oleh-olehnya ya. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua dan kebaikan ibu-ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu Iladia. Siraman kolbu, sejukkan hati. Di siraman kolbu nggak afdol kalau kita nggak kenalan ya Bu ya. Pengen lihat nih ibu-ibu yang cantik-cantik ini senyumnya seperti apa untuk keluarga dan pemirsa di rumah. Yang pertama, Majelis Taklim Al-Hikmah Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Tipar ini ya. Salam dari Pak Haji Radin sama Pak Haji Iqbal. Kakek sama bapak saya. Udah WhatsApp, Bob, nanti ada teman-teman papa tuh datang ke situ. Siap, Bos. Mudah-mudahan semangat ya. Salam untuk teman-teman di Sukabumi semua. Ada saudara saya juga, Kak Jenab. Assalamualaikum. Berikutnya Majelis Taklim Nur Khairunisa Sindang Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Baitur Rohim Kajen Pekalongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Makmur Cikampek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Islah Pelabuhan Ratu Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari Pelabuhan Ratu, ntar kalau pulang ke Tipar dulu boleh di Sukabumi sama ya. Mbah Dukun judul lagunya Si Alam. Sambil mandi dinyanyikan siaan. Doa ibu siang dan malam. Untuk anaknya mohonkan kebahagiaan. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah The Power of Doa Ibu. Bukan The Power of Emak-emak, bukan ya. Tapi bener ibu kan emak ya Bu ya. Coba seperti apa, Pak Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita, tema milenial, The Power of Doa Ibu. Tapi yang jelas doa ibu seringkali diijabah oleh Allah ya. Amin. Jadi saya tidak hanya cuma menceritakan tentang senangnya ibu mendoakan kita, tidak hanya seperti itu. Tetapi kita harus hati-hati. Kadang-kadang ibu itu kalau lagi jengkel sama anaknya itu kata-kata yang keluar ya begitu itulah. Betul ya? Nanti kalau kamu sudah tabrakan baru tahu kamu tabrakan bener. Nanti kalau kamu sudah pisah dengan istrimu tahu, atau kamu nanti ini sama. Itu juga doa. Kata-kata seorang muslim itu adalah doa baginya. Apalagi ibu, Pak Ustadz. Apalagi ibu. Nah, ini harus hati-hati. Bagi ibu-ibu yang di sini berkata-kata itu harus hati-hati. Ya kepada anak, ya khususnya kepada anak, di mana anak itu ibu sebenarnya juga sayang karena hanya bandel-bandel dikit sehingga melontarkan kata-kata yang sebenarnya harusnya tidak perlu dilontarkan. Jangan manjat-manjat nanti jatuh, baru nengok gublak lah jatuh. Udah jatuh sedih nangis, tahu tangannya patah nangis lah. Nah tapi nggak ngerti, tetap nggak ngerti. Seperti itu harus hati-hati ya. Jangan di pinggir jalan ketabrak mobil baru nengok der.
Ini harus hati-hati. Lebih baik yang baik-baik aja. Jangan naik nak, sini turun. Itu lebih enak kayaknya didengarkan. Ya, malaikat itu saling mau mencatatnya. Mana nih mau yang diomongin? Nah, jangan di pinggir jalan, banyak kendaraan. Malah lebih enak, betul ya? Boleh lihat di pinggir jalan, lihat kendaraan yang bagus-bagus nak. Mudah-mudahan kamu bisa beli. Amin. 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 Itu benar Pak Ustadz kayak gitu ya? Iya boleh, silakan. Ya, jadi doa ibu ini memang sering kali dijabah. Kadang-kadang tapi seseorang yang berkata-kata atau berdoa itu kadang-kadang juga tidak paham. Tidak paham. Nah, disinilah harus difahami bahwa doa orang tua itu betul-betul menjadi perhatian kita. Kita sebagai anak juga harus memperhatikan orang tua. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Kalau kita menyakiti hati orang tua, umpamanya kita merasa udah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, kemudian kita itu agak semena-mena dengan ibu. Ibu itu umpamanya pas lagi nggak enak makan, dikasih sarapan, dibilang, ibu kok dari tadi nggak dimakan-makan sih, kenapa sih bu? Kan udah dimasakin. Ibu jangan gitu dong, kasihan ini. Nah ibunya lagi nggak enak badan. Nah itu juga jangan kelewatan bicara seperti itu. Itu nanti ibunya sendiri di sini ngebatin. Ya, kenapa anak saya kok berani seperti ini ya? Dulu waktu nggak punya uang dia bisa hormat sama orang tua. Aku nggak pingin anakku itu kaya tapi nggak hormat. Aku ingin anakku biasa-biasa, bangkrut itu anak itu. Serius ya. Nah ini harus hati-hati. Saya insya Allah mau melanjutkan nantinya. Baik Pak Ustadz, Masya Allah ini ilmu yang sangat-sangat luar biasa di pagi hari untuk kita semua, terutama untuk seorang ibu dan juga seorang anak. Sama-sama belajar untuk mengetahui porsinya, seperti itu. Jangan sampai anak menyakiti hati orang tua, juga orang tua bisa berkata-kata. Doa itu tidak melulu harus di atas sejadah kemudian menengadahkan tangan Pak Ustadz ya. Ucapan pun adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Makanya setiap kali mengucap atau berkata-kata siapapun harus hati-hati. Jangan umpamanya orang dibilang tuh ayah kamu datang padahal yang datang itu kebo. Nah itu nggak boleh. Iya benar. Kadang-kadang kan gitu ya. Banyak itu alawaan yang sebenarnya nggak mutu itu. Nggak boleh Pak Ustadz. Nggak boleh seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tema kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Siraman Kolbu. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. The power of doa ibu, tema kita pagi hari ini. Pak Ustadz silakan dilanjut. Iya, di sini saya menceritakan bukan masalah doa ibu. Ada sesuatu yang menggerutu tentang apa yang dia gerutuin. Itu memang bermasalah. Suatu ketika ada seorang suami menggerutui istrinya. Istrinya stroke. Kemudian dari stroke, suaminya sih baik sebenarnya. Mau membantu istrinya sehingga pekerjaan dia itu ditinggalkan. Nah ada pekerjaan lain dia nggak terima karena istrinya itu lagi stroke. Dia ingin menolong istrinya. Tapi karena istrinya ingin suaminya bekerja, ambil pekerjaan itu yang lebih baik, suaminya nggak mau karena ini, akhirnya gontok-gontokan. Apa namanya? Debat yang kuat. Sehingga suatu ketika, bukan suatu ketika, di waktu-waktu itu malam harinya suaminya ngerenung, tapi yang direnungkan itu bukan berdoa yang baik, tapi begini, kenapa harus istriku stroke? Nah itu, kalau nggak stroke kan nggak begini. Nah itu kata-kata itu terlontar walaupun hanya lirih, walaupun dalam hati dan pikiran, itu terlontar. Apa yang terjadi kemudian? Beberapa tahun kemudian si suami sebenarnya nggak emosional. Ini beliau tangannya kayak orang stroke, jadi kaku. Dan disinilah saya bisa cerita, menggerutui sesuatu juga tidak boleh karena semuanya yang terjadi kan atas izin Allah. Istrinya stroke karena atas izin Allah. Istrinya stroke karena memang kesalahan istrinya. Allah yang menciptakan, tapi nggak boleh digerutuin stroke-nya. Karena stroke itu dari Allah Ta'ala. Makanya di sini saya ceritakan adalah jangan sampai kita menggerutui anak-anak kita,
Bagi anak yang tadi yang istilahnya ibunya lagi nggak enak badan, nggak bisa makan, janganlah keluar kata-kata yang enak. Mending didulang, ibu mau saya dulang, atau ibu badannya gimana lagi nggak enak, ibu mau ke dokter, itu lebih enak, nyaman daripada ngomel mulu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali akhirnya ibu bilang begitu. Aku kok anakku tambah lama tambah punya uang kok bukan menghormat sama saya, malah saya nggak dihormati. Ya Allah, aku mohon agar engkau jadikan anakku biasa saja. Ini baru keluar mulai runtuh, suami anaknya mulai jatuh, mulai ada yang ketangkep KPK, ada yang itu karena gara-gara itu. Sama ya, doa itu memang harus hati-hati dalam berkata-kata, apalagi udah fokusnya doa. Dalam berkata-kata aja sering Allah mengabulkan. Ya, jadi itu harus hati-hati. Seorang suami dari ini juga ada. Dia sholatnya bagus. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya, ini hanya cerita ya, tapi cerita ini benar. Dia punya, maaf ya Bu, punya selingkuhan Bu, maaf ya saya harus cerita. Tapi dia sholatnya rajin, tapi punya selingkuhan. Suatu ketika, dia doanya terus, ya Allah, aku mohon padamu, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Jadikan aku seorang yang soleh. Hanya itu. Suatu ketika apa? Dia ketahuan selingkuh sama istrinya. Nah itu doanya dia sendiri. Karena dia ingin menjadi orang yang soleh. Jadi selingkuh ketahuan. Makanya kalau selingkuh jangan doa minta jadi soleh ya. Biar gak ketahuan. Tapi ini yang salah loh ya. Ini yang salah, nih kata-kata saya yang salah. Gak boleh. Tetap harus gak boleh selingkuh. Ya yang baik doanya, sehingga itu akan menjadi doa yang baik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kata-kata seorang muslim itu adalah doa baginya dan doa bagi apa yang dia tuju. Jadi kita harus hati-hati. Kita sebagai orang tua harus hati-hati. Kita sebagai anak juga harus hati-hati bilang dengan orang tua. Mudah-mudahan doa orang tua kita doa yang baik-baik untuk kita, khususnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan ini bisa mengevaluasi diri kita ya Bu ya. Selanjutnya, supaya semakin bertambah lagi ilmu kita panggilkan Ustadz Zaki Mirza. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk dulu Ustaz. Aduh. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tema kita pagi hari ini, the power of doa ibu nih. The power of doa emak-emak. Emak-emak. Ini ditunggu banget tahu siapa Ustaz sama ibu. Siap. Silakan. Ustaz izin. Monggo silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi perempuan itu amanahnya berat Ibu ya. Dia yang hamil, dia yang lahiran, dia yang jagain juga. Tapi subhanallah, sorga itu adanya di bawah telapak kaki siapa? Ibu, pernah nggak dengar ada sorga di bawah telapak kaki aki-aki? Kenapa di bawah telapak kaki ibu-ibu? Karena amanah tadi. Nggak setiap lelaki itu bisa. Makanya subhanallah, doa ibu itu mustajab. Kenapa mustajab? Karena naluri keibuan itu kepada anak-anaknya kan cukup besar Ibu ya. Anak sakit yang pusing siapa? Ibu. Anak lagi pilek yang puyeng siapa? Ibu. Yang nyari duit di rumah siapa? Bapak. Yang ngabisin? Ibu. Ini bapak apa ibu nih? Tapi nggak apa-apa ya. Kan ada prinsip kalau uang suami itu juga uang istri. Tapi kalau uang istri, belum saya ngomong udah semangat amat. Ada sebuah cerita di mana di zaman baginda Rasulullah SAW, seorang sahabat yang sampai meninggalnya pun susah.
sakaratul mautnya tidak mudah. Alqamah. Ibu ingat ya? Cuma gara-gara ibunya tidak ridho atas kesalahan si anaknya. Namanya naluri mah pasti kuat ya. Jangankan di rumah. Ada cerita gini Bu, di pinggir jalan ada seorang emak-emak. Kan the power of emak-emak ya. Ada seorang emak-emak lewat, tiba-tiba ada kerumunan. Wah, ada yang kecelakaan, anak kecil katanya gitu. Sebagai seorang ibu, dia terpanggil. Wah bodoh deh, pokoknya siapapun orangnya saya samperin. Cuman gak bisa masuk Bu. Kerumunannya rame. Wah dia terobos. Dia misi. Ditanya dong, kamu siapa? Saya ibunya korban. Padahal belum tahu. Sampai di TKP dia lihat yang mati siapa? Anak monyet. Jadi disangka orang ibunya siapa dia? Ibunya monyet. Saking terpanggilnya untuk apa? Untuk ngebantu siapapun. Makanya ibu itu subhanallah. Sampai surga di bawah telapak kaki ibu dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada kisah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali harus aku muliakan? Jawabnya apa? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Setelah itu siapa? Ayahmu. Ibunya berapa? 3. Bapaknya? 1. Ibunya? Bapaknya? Ustaz, ibunya 3. Pasti pikiran langsung kemana-mana ini. Maksudnya di situ adalah memuliakan seorang ibu sampai harus 3 kali berturut-turut. Saking mulianya. Bahkan kalau bisa seorang anak itu sampai menciumi kaki ibunya supaya mendapat ridho dunia akhirat. Banyak kok orang yang hartanya berlimpah. Ya, mewah. Tinggal di atas istana yang begitu megah. Tapi ketika tidak memuliakan ibunya. Di saat dia makan enak. Tapi ibunya di rumah cuma pakai piring dari kaleng ibu. Subhanallah. Kira-kira anak itu dapat berkah apa enggak? Karena keberkahan seorang anak itu letak pada doa ibunya. Dan ibu mah enggak pernah marah ibu ya. Semarah-marahnya ibu pasti memaafkan kesalahan si anak. Ya namanya seorang ibu ya, dikasih uang alhamdulillah. Enggak dikasih juga innalillah. Yang diharapkan cuman apa? Kebaktian dari seorang anak kepada ibunya sehingga ibunya mendoakan supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah juga pemirsa di rumah, mari mulai sekarang kita berusaha untuk hati-hati dalam berkata-kata. Ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai seorang muslim adalah doa, apalagi seorang ibu doanya mustajab. Hati-hati dengan kata-kata. Hati-hati kata-kata itu bisa jadi doa, bisa jadi sumpah ya Pak Ustadz ya. Kemudian bisa juga jadi tantangan untuk yang mempertanyakan takdir Allah dan membandingkan dengan dirinya. Jangan sampai nanti Allah memberikan ujian sesuai apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan. Dan itu kita tentu saja belum tentu sanggup. Jadi marilah kita berpikir positif, ikhlasillahi ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahu alam. Selanjutnya di Siraman Kolbu pasti ibu semua udah pada tahu kita selalu kehadiran narasumber yang akan menceritakan permasalahannya. Ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya seperti apa. Selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.